Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Wanda Junita di Dunia Metropolitan Beyond the Horizon. Kondisi terkini dari merebaknya flu Singapura di Indonesia. Bisnis thrifting merajai fast fashion di Indonesia. New Bird Park Bintaro yang menjadi destinasi baru bagi warga kota Tangerang Selatan. Waspada flu Singapura. Merebaknya kasus flu Singapura menjadi perhatian utama para orang tua. Pasalnya, flu Singapura atau yang dikenal dengan hand, foot, and disease rentan menyerang anak-anak. Musim yang tidak menentu meningkatkan resiko penularan penyakit, salah satunya flu Singapura. Penyakit yang menular ini disebabkan oleh virus Coxsackie yang biasanya menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Untuk anak-anak itu yang pertama imun tubuh mereka tuh rentan. Terus yang kedua perilaku anak-anak itu biasanya tuh susah mencuci tangan, terus sulit untuk menjaga kebersihan. Adapun gejala yang ditampilkan bagi pengidap penyakit flu Singapura adalah seperti demam, sakit tenggorokan, batuk, dan ciri khas lainnya adalah kulit mengalami ruang merah. Penyebab umumnya itu biasanya itu adanya virus Coxsackie. Nah, biasanya virus ini penularannya tuh melalui kontak langsung sama penderita yang terjangkit. Kesiapan tenaga medis dan industri kesehatan di Indonesia menjadi kunci utama dalam penanganan kasus flu Singapura yang satu ini. Berdasarkan keterangan dari Salanusalan sebagai pekerja medis di salah satu rumah sakit Tangerang, saat ini pihak kesehatan telah mempersiapkan berbagai upaya, seperti pelatihan rutin dan edukasi kepada masyarakat, penguatan SOP, melakukan penilaian gejala kepada pasien, monitoring pasien hingga pelaporan khusus kepada otoritas kesehatan setempat. Yang saat sekarang yang kami lakukan, yang pertama itu adalah pelatihan rutin serta edukasi kepada masyarakat. Terus yang kedua, melakukan pelayanan sesuai SOP. Terus yang ketiga, melakukan penilaian gejala kepada pasien. Misalnya, apakah pasien tersebut mengalami ciri-ciri gejala virus Singapura. Terus yang keempat, tentunya yang penting juga, yaitu melakukan pelaporan kepada otoritas wajib setempat. Untuk gejalanya, biasanya itu pasien mengalami demam, terus tenggorokannya sakit atau radang. Terus batuk, dia juga mengalami batuk. Terus ada ruam-ruam merah pada kulitnya. Terus kaki dan tangannya tuh terasa nyeri. Pemirsa, setelah sukses mengungkap belasan tersangka termasuk Harvey Muiz dan Helena Lim, berikut ini beberapa perkembangan terbaru serta kabar Kejaksaan Agung yang kembali memanggil Sandra Dewi untuk penyidikan kasus korupsi timah. Kasus korupsi Harvey Muiz telah sampai pada perkembangan baru. Setelah penyitaan aset mewah, tim penyidik turut menyita beberapa surat berharga serta memblokir rekening utama Harvey. Dengan kerugian 271 triliun rupiah dan jumlah kerugian lain yang belum teridentifikasi terkait kasus korupsi pertambangan, Kejaksaan Agung siap lelang aset mewah sitaan dan memberikannya kepada negara sebagai ganti rugi.
Sementara itu, istri Harvey Muiz, artis Sandra Dewi, kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya. Pemeriksaan ini dilakukan guna menemukan rekening yang terindikasi tindak pidana, sehingga penyidik tidak salah dalam proses penyitaan di kasus ini. Peringatan Hari Buruh Nasional yang jatuh pada hari ini menjadi momentum penting sejarah panjang kaum buruh. Reporter kami Marcelina sudah berada di titik patung kuda, tempat berkumpulnya massa buruh pada pagi hari ini. Baik, Marcelina, bagaimana suasana pada saat ini di lokasi patung kuda? Baik, terima kasih Wanda. Sekarang ini saya tengah berada di lokasi utama perkumpulan para buruh, yaitu di Jalan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, di mana lokasi ini merupakan lokasi utama para buruh melakukan aksi demonstrasi pada Hari Buruh Nasional. Jadi untuk keadaan lokasi ini sendiri, keadaan sudah mulai dipenuhi banyak buruh dan sekitar melalui pencatatan data lewat KSPSI ada kurang lebih 48.000 massa buruh yang berkumpul di tempat ini nantinya. Namun sekarang ini bisa dilihat bahwa buruh baru masuk ke daerah ini melalui bus-bus dan juga truk yang mereka bawa. Untuk lokasi di sini sendiri persiapannya kurang lebih seperti biasa, yaitu para polisi menyiapkan banyak penutup jalan di daerah ini agar situasi tidak dilewati oleh para masyarakat biasa. Baik, kalau Marcelina, bagaimana persiapan para buruh dalam memperingati Hari Buruh saat ini? Selain itu bisa dilihat di sekitar saya bahwa para buruh menggunakan banyak properti seperti bendera-bendera, lalu juga banyak poster. Selain itu mereka juga mengenakan banyak baju yang sama ya, di satu kelompok yang sama. Jadi kita bisa lihat banyak sekali buruh-buruh dari kelompok yang berbeda yang datang pada hari ini. Lalu bagaimana untuk keamanan akses jalan pada Hari Buruh saat ini, Marcelina? Baik pemirsa, untuk jalan di sekitar akses Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, terlihat di sini sudah dipasang banyak pengaman sejak pagi tadi pukul 6 hingga sekarang pukul 9 pagi masih tertata rapi dan juga para bus diarahkan oleh para polisi dengan baik sehingga masyarakat bisa berkumpul di sini secara tertib dan juga tersusun rapi. Selain itu masyarakat juga dihimbau untuk memperhatikan jalan mana saja yang akan ramai ataupun dilewati oleh rombongan massa buruh, sehingga masyarakat dihimbau tidak pergi keluar rumah dan juga tidak melewati jalan-jalan yang akan dilewati oleh rombongan mobil-mobil dan juga para massa buruh. Lantas, apa sebenarnya yang dituntut para buruh pada hari ini, Marcelina? Baik pemirsa, untuk tuntutan para buruh lebih tepatnya ada 4 poin, yaitu poin pertama, mereka ingin mencabut klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya yang nomor 2 adalah menolak upah murah. Selanjutnya yang ketiga yaitu menolak outsourcing. Dan yang terakhir meminta perlindungan buruh migran. Baik, terima kasih Marcelina atas laporannya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dunia Metropolitan. Apple Academy resmi dibuka. Pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan tim perusahaan Apple membahas terkait dibukanya Apple Academy yang berlokasi di Bali. Perusahaan Apple mengumumkan akan membuka cabang Apple Academy di Indonesia. Pertemuan yang diadakan oleh tim perusahaan Apple dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membahas terkait kolaborasi Apple kepada pemerintah yang akan membuka cabang keempat dan berlokasi di Bali.
Apple Academy diketahui sudah berlokasi di beberapa tempat seperti BSD, Universitas Ciputra yang berada di Surabaya, dan Infinite Learning di Batam. Berita selanjutnya datang dari dunia media sosial, di mana seorang TikToker terkenal, Timothy Ronald, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait anak remaja yang tidak berkuliah dan memilih terjun ke dunia cryptocurrency. Berikut laporan selengkapnya. Timothy Ronald, seorang influencer di platform TikTok dengan jutaan pengikut, baru-baru ini membuat pernyataan yang memicu perdebatan luas di kalangan netizen. Dalam video yang diunggahnya, Timothy mengkritik keras anak-anak remaja yang memilih untuk berkuliah. Menurutnya, mereka memilih jalur pendidikan formal, seringkali mengolok-olok teman-teman mereka yang menekuni investasi cryptocurrency. Pernyataan dari Timothy Ronald memicu reaksi beragam. Beberapa netizen setuju dengan pandangan Timothy dan mendukung pilihannya untuk terjun ke dunia cryptocurrency. Mereka berpendapat bahwa era digital menawarkan berbagai kesempatan yang tidak selalu memerlukan pendidikan formal. Namun banyak juga yang mengecam pandangan tersebut. Para kritikus menekankan pentingnya pendidikan formal sebagai fondasi pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Mereka berargumen bahwa kesuksesan dalam investasi currency bukanlah jaminan jangka panjang dan pendidikan tetap merupakan elemen penting dalam pengembangan individu. Gue pengen bisa ngerubah bangsa kita, at least sedikit aja orang nganggap sekolah itu scam. Kalian yang sama-sama percaya sama gue bahwa sistem edukasi sekolah itu adalah scam. Gue mau ubah sistem edukasi. Menurut gue itu semua scam. Kalian mungkin tahu ya, gue itu drop out. Kalau sekolah itu penipuan, ya jembatan-jembatan dan gedung-gedung itu udah ambruk semua, Tul. Kalau sekolah itu penipuan, mungkin kita nggak bakal punya presiden ketiga Pak Habibie yang menuntut ilmu jauh-jauh ke Jerman buat belajar pesawat terbang, atau Dr. Lee Darmawan yang dengan rumah sakit terapungnya mengobati masyarakat di daerah terpencil di Indonesia. Itu nggak akan terjadi kalau beliau dulunya nggak sekolah kedokteran di Jerman. Di sini gue tuh sebenarnya gatel banget ya. Anak muda itu banyak yang dikit-dikit nyarinya kebahagiaan. Baru kerja dikit nyarinya, oh ini kerjaannya ini bisa bikin gue happy atau enggak ya. Mental health gue di pekerjaan ini gimana ya. Kerjaannya rame-rame jadi pecundang. Banyak orang dengan pemikiran sama ini. Banyak orang yang mental tempe gembel ini. Nama saya Rinaldo Hopesan Perdana. Saya guru bahasa Inggris di SMA Stella Maris BSD. Itu sangat disayangkan sih, karena pendidikan itu sebagai dasar seseorang untuk dapat membuka pola pikir yang lebih luas lagi. Juga pendidikan itu kan kalau kita menempuh sampai akhir, sampai kuliah, terus kita punya, pokoknya sampai paling akhir kita akan mendapatkan ijazah yang itu bisa membuat kita sebagai bekal ya, untuk mencapai mimpi-mimpi kita pas kita kecil. Itu belum bisa. Kripto itu kan fluktuatif ya. Kita nggak bisa mengandalkan 100% dari kripto. Yang di sini adalah pendidikan formal, misalkan kuliah atau apa, lulusan kuliah. Jika misalkan kriptonya jatuh tapi kita masih punya ijazah, itu kita masih ada bekal untuk mencari kerja. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, itu sama aja seperti ya bunuh diri sih menurut saya. Jadi resikonya adalah ketika kita nggak punya backing pendidikan yang formal, yang pertama kita bakal mudah banget untuk ditipu. Pola pikir kita gitu-gitu aja, kita nggak tahu bagaimana pola manajemennya, kita nggak tahu backingnya gimana. Kemudian ketika kita udah masuk misalkan, udah all out, kita nggak punya apa-apa. Misalkan itu jatuh, kriptonya anjlok, harganya hancur, uang kalian udah habis, kalian punya apa lagi kalau nggak punya ijazah? Nah, kalau saya sebagai orang tua tetap menyarankan kepada anak saya untuk kuliah hingga akhir yang dia mau. Ketika dia ingin belajar kripto, ya disilahkan. Jadi kita ya udah, nggak harus, kamu harus belajar ini. Pokoknya sampai akhir. Akhir lulus, kamu kuliah. Tapi di sini saya ngarahinnya kayak ya udah, kamu mau ikut kripto, ya udah, kamu jangan lupa. Kalau kripto risikonya tadi, ketika kriptonya nggak bisa diandalkan, kamu udah punya pegangan ijazah kamu sampai akhir.
kuliah itu tetap harus ya, karena menurut saya tetap pendidikan itu nomor satu dan kripto ini nggak bisa selalu menghasilkan. Kalau saya sih merasa tetap perlu kuliah ya, karena kripto volatile jadi nggak selamanya bakal naik. Sebenarnya saya nggak ambil pusing ya kalau ada yang ngejek-ngejek gitu, soalnya dua hal yang berbeda sih menurut saya kripto dan kuliah ini. Kalau itu opini masing-masing ya, pilihan masing-masing. Mungkin ada yang lebih suka kuliah, ada yang lebih suka langsung dari uang gitu, dari kripto. Menurut saya ada, jadi ketika orang yang fokus di kripto ini gagal, kalau dia udah habiskan waktu di kripto bertahun-tahun, nanti dia bakal ketinggalan di pendidikannya. Kripto itu masih tabu lah di masyarakat, jadi belum tentu selamanya bisa menghasilkan kan. Jadi kalau orang udah buang waktu di kripto nggak kuliah, mungkin dia nanti lontang-lanting sih. Mungkin itu ya pendapat dia, cuman menurut saya tetap kuliah itu karena pendidikannya nomor satu, dan menurut saya orang yang berkuliah dan main kripto itu tetap masih bisa aja sih. Pendapatannya agak menyerang, tapi menurut saya nggak usah diambil pusing. Jadi sebenarnya kita bisa kok tetap berkripto sambil kuliah, tetap bisa. Nah pemirsa, kalau Anda pecinta fashion dan gemar thrifting barang vintage, kami akan ajak Anda mengunjungi Broadway Alam Sutera, store vintage dengan berbagai jenis barang berkualitas dengan harga terjangkau. Nah pemirsa, kalau misalkan kalian itu salah satu pecinta dari fast fashion dan juga barang-barang vintage, aku akan mengajak Anda ke salah satu store yang ada di Broadway Alam Sutera, yaitu Vintage 5 Store. Vintage 5 Store, Broadway, The Flower Bliss, Alam Sutera sebagai pemasok jual beli barang second. Cepat sangat teman-teman, ternyata tempat sebesar ini mempunyai berbagai macam barang pre-love vintage teman-teman, yang sangat menarik dan juga berkualitas teman-teman. Dan kalian nggak perlu khawatir karena barang yang masuk di sini sudah melalui kelayakan teman-teman sekitar 80%. Dan contohnya spot satu ini yang sangat menarik perhatian saya teman-teman, televisi dan juga radio analog. Vintage 5 Store menyediakan berbagai jenis thrifting, mulai dari pakaian, sepatu, tas, pernak-pernik hingga furniture rumah. Siapapun dapat menyumbang dan menjual barang ke 5 Store ini, dan barang tersebut akan dijual kembali kepada para pengunjung. Nah teman-teman, jadi setelah saya berkeliling tempat ini melihat barang-barang cantik, imut, murah-murah, dan vintage, agak lapar juga sih. Mumpung di depan saya udah ada beberapa makanan ini, jadi mungkin kita bisa makan dulu kali ini, sembari menikmati suasana vintage yang ada di Vintage Store ini teman-teman. Eits, mainan. Ini semua mainan teman-teman. Berbagai macam barang pre-love vintage ada di sini, ya seperti kalian sudah lihat tadi, seperti televisi analog, ya kan, terus juga radio analog, dan berbagai macam banget. Kayak thrifting ini contohnya, kalian bisa dapetin sangat murah banget dan harga terjangkau teman-teman di kantong. Dan aku juga mau ingetin juga, jangan sampai impulsif juga karena takutnya kamu bakal memborong barang-barang cakep di sini teman-teman. Jadi seperti itu aja, saya Juro melaporkan dari Vintage 5 Store.
Kembali ke Wanda di studio. Pemirsa, tetap bersama kami di Dunia Metropolitan karena berita selanjutnya kita akan beranjak mengintip keseruan tempat destinasi favorit keluarga hingga suksesnya film Siksa Kubur di tanah air. Terima kasih tetap bersama Dunia Metropolitan. Pemirsa, selanjutnya film sukses tanah air yakni film Siksa Kubur. Film horor yang satu ini membuat bergidik banyak penonton. Bagaimana tidak, film Siksa Kubur karya Joko Anwar tersebut meraih 3,9 juta penonton sejak tayangan perdananya pada 11 April lalu. Film horor karya Joko Anwar agaknya tidak perlu diragukan kembali. Dibuktikan banyak film horor sukses di tanah air yang disutradarai oleh Joko Anwar. Salah satunya film Siksa Kubur. Film ini menjadi trending topik di tanah air selama beberapa bulan semenjak ditayangkan. Mari kita simak pendapat masyarakat terkait film tersebut. Berikut cuplikannya. Dari TikTok sih sebenarnya. Dari internet sih. Pertama-tama tuh ngeliat review dari beberapa akun di official di Twitter, jadi kayak kelihatannya menarik juga dari reviewnya. Jadi nonton deh. Dari temen sih Kak, saya biasanya kayak suka juga ngeliat di IG gitu kan, poster-poster. Tapi teman tiba-tiba nyaranin saya gitu kayak, ini ada film bagus nih, nonton yuk gitu loh. Terus hari ini kita mau nonton sama 3 orang lah gitu. Sebenarnya sih tadi lagi bingung aja mau nonton film apa. Terus flip the coin dapatnya Siksa Kubur, jadi ya udah. Jadi karena bosen doang sih. Lebih ke dari sinematografinya sih, di trailernya itu udah keren banget lightingnya. Jadi merasa tertarik juga. Terus dari sinopsisnya juga nggak kelihatan kayak film horor Indonesia biasa gitu yang jump scare dan lain-lain. Karena jalur ceritanya ya kayaknya itu horor banget ya, karena Siksa Kubur sama juga itu posternya juga kelihatannya keren, dan menurut saya kayaknya itu worth it sih buat ditonton. Sejauh ini sih nggak ada sih, karena belum nonton review juga, belum tahu apa-apa tentang filmnya, jadi nggak ada ekspektasi apa-apa. Ekspektasinya filmnya harusnya bagus ya, terus serem karena dari direktornya aja udah ketahuan. Ekspektasinya mungkin bakal ada banyak jump scare ya, apalagi sutradaranya Joko Anwar ya, yang dimana teknik pengambilan gambarnya yang lumayan oke lah gitu. Terus sama bikin aura sama vibes-nya bener-bener creepy. Parah sih, takut banget jadinya. Tadi bahkan kayaknya nonton tuh cuman kayak 30%-nya doang deh. Serem banget filmnya. Perasaannya campur aduk, paling bingung sih ya, karena dari storyline-nya tiba-tiba di tengah ada yang aneh, plot twist dan lain-lain gitu loh. Tapi ya masih enjoyable lah paling. Buset sih Kak, itu filmnya horor banget sih. Kayak saya astaga, udah berapa kali kena jump scare. Itu bener-bener kayak astaga, itu takut banget lah, creepy. Yang paling mengagetkan mungkin bagian yang Noni ya tadi ya, yang di mesin cuci. Walaupun nggak nonton sih, tapi dari suaranya serem banget. Ada 2 hal yang paling bikin kaget sih. Yang pertama di awal-awal tuh sebelum mulai ceritanya ada bom, terus ada juga plot twist di akhir-akhir yang bikin agak garuk kepala dikit. Yang paling ngagetin itu pas scene dimana tiba-tiba yang namanya Wahyu ya, kalau nggak salah ya, bapak-bapak yang itu yang jadi pendiri pesantren, dia tuh udah meninggal, terus jadi arwahnya tuh kayak masih ada di dalam rumah itu, tiba-tiba ada setan gitu yang warna hitam. Itu bener-bener horor sih, pengambilan gambarnya juga. Recommended sih buat orang yang suka banget sama horor, tapi mungkin yang agak pengecut ya jangan nonton sih ya. Ini kalau dari aku sendiri mungkin 4/10 karena nggak bisa banget mentalnya. Recommended buat orang yang pengen film horor yang nggak terlalu jump scare dan
bikin kaget doang, lebih ke auranya dan lain-lain. Rekomendasi, wah ini benar-benar rate-nya menurut saya sih 10/10 sih. Itu keren banget filmnya, bener. Bintaro menghadirkan wisata baru dengan tema kebun binatang versi mini. Terbukanya Aviary Park menjadi sarana wisata, belajar sekaligus hiburan bagi keluarga dan anak-anak. Hadirnya wisata baru dan edukasi bagi keluarga serta anak-anak yang terletak di Tangerang Selatan, khususnya Bintaro. Aviary Park menghadirkan nuansa flora fauna dengan kombinasi pengalaman hiburan dan pendidikan bagi keluarga serta memperlihatkan ekosistem hewan yang sangat terjaga. Tempat ini menjadi salah satu wisata unik dan ramah yang dapat dikunjungi. Pengunjung bisa menemukan berbagai jenis hewan seperti burung, keledai, kura-kura, iguana, burung nandu, dan masih banyak lagi. Pengunjung cukup membayar Rp65.000 untuk weekdays dan Rp70.000 untuk weekend. Pengunjung sudah bisa menikmati kebun binatang versi mini ini. Selain itu, pengunjung bisa berinteraksi secara langsung dan memberi pakan hewan dengan harga Rp50.000 untuk 5 satwa yang tersedia dalam Aviary Park. Fasilitas yang disediakan Aviary Park cukup menarik, pertunjukan burung Bird of Savannah, pony ride, boat adventure. Terkhusus pony ride dan boat adventure memiliki tambahan biaya sebesar Rp35.000 untuk menaiki kapal kecil dan menunggangi kuda poni. Hadirnya Aviary Park selain memberikan nuansa wisata dan edukasi, destinasi baru ini juga memberikan manfaat positif dalam upaya memperbaiki ekosistem baik hewan maupun tumbuhan. Pemirsa, selain New Bird Park yang baru saja kita bahas, kami akan mengajak Anda menjelajahi sebuah destinasi wisata edukatif yang sedang menjadi perbincangan hangat, yaitu BXC Aquarium. Sebuah destinasi baru yang menawarkan keindahan bawah laut yang memukau, BXC Aquarium yang berlokasi di Bintaro Exchange Mall baru saja dibuka untuk umum dan menarik banyak pengunjung. Dengan luas lebih dari 7.000 meter persegi, BXC Aquarium menampilkan lebih dari 300 spesies ikan laut dan juga biota laut lainnya. Pengunjung dapat menikmati keindahan terumbu karang, ikan hiu, penyu, dan berbagai makhluk eksotis lainnya dalam suasana yang edukatif dan juga interaktif. Selain menyuguhkan pemandangan yang memukau, BXC Aquarium juga menyediakan berbagai program edukasi seperti berpemandu, kelas belajar mengenai biota laut, serta workshop kreatif untuk anak-anak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Wanda Junita pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.